5 tanda kalau kamu sudah siap menikah. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Immanuel dalam YouTube channel aku yang membahas tentang relationship, renungan-renungan rohani, bahkan untuk pertumbuhan iman kita. Aku harap sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube aku agar teman-teman mendapatkan ada banyak pelajaran-pelajaran penting dari YouTube ini. Thank you buat supportnya, Tuhan memberkati. Nah, hari ini teman-teman aku akan ngebahas tentang 5 tanda kalau kamu sudah siap menikah. Kalau kita bicara tentang pernikahan, tentu ini kerinduan banyak orang untuk menikah. Kerinduan banyak orang untuk membangun keluarga, tetapi yang menjadi pertanyaannya kapan gitu. Karena hari-hari ini ada banyak hal, kalau kita ngelihat dari hasil survei segala macam, terjadi penurunan untuk pernikahan begitu secara khusus di Indonesia. Niat anak-anak muda sekarang untuk menikah itu sangat minim sekali. Nah teman-teman, tetapi pertanyaan juga bagi setiap kita hari ini, kadang kita pengen tetapi rasanya kok belum siap. Nah hari ini aku akan ngebahas teman-teman bahwa ada 5 tanda bahwa kamu adalah dia yang sudah siap untuk menikah. Karena hal ini juga akan menjadi bagian penting untuk kamu. 5 hal ini kalau ada di kamu berarti kamu siap. Tetapi sebaliknya, kalau ada dari 5 hal ini masih kurang di bagian hidup kamu, berarti ada kemungkinan kamu belum siap untuk membangun hubungan yang serius atau menikah. Nah, ini dia 5 tanda kamu siap untuk menikah. Yang pertama adalah tanda kamu siap menikah, kamu mencintai diri sendiri. Ini yang jadi poin pentingnya. Mencintai diri sendiri artinya kamu mampu menerima siapa diri kamu. Kamu mengerti dan memahami siapa diri kamu. Karena begini, sesuatu sebelum kamu memulai hubungan yang serius, kamu harus sudah beres dulu dengan diri kamu. Jangan berharap bahwa nantinya orang lain itu akan memenuhi apa yang kurang dalam diri kamu. Jangan berharap ketika kamu sudah menikah nantinya itu akan mengisi kekosongan yang ada pada diri kamu. Karena pada fakta dan kenyataannya bahwa bukannya mengisi biasanya dalam pernikahan, bukannya malah memberi sesuatu yang lain lagi, dalam menambah lagi dalam hidupmu, justru biasanya akan menjadi masalah yang baru. Makanya di sini adalah yang paling penting dulu, kamu mampu mencintai diri kamu sendiri. Karena menikah itu bukan mengambil. Menikah itu bukan saling berharap, tapi memberi. Jadi bukan 50-50% dari yang cewek, 50% cowok, jadi 100% enggak. Menikah itu adalah kamu 100%, dianya 100%. Jadi kalian itu sama-sama lengkap, sama-sama menerima dan untuk siap membangun menjadi satu, membangun sebuah kekuatan yang besar. Jadi jangan berharap saya 50 nih, dia 50, jadi jadinya 100, enggak. Jadi seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tanda kamu siap menikah adalah kamu siap berkomitmen. Nah, ini yang saya temukan dari teman-teman saya, bahwa kalau kamu siap menikah artinya kamu siap berkomitmen. Komitmen untuk apa? Komitmen ini adalah sebuah pegangan, berpegang teguh, sebuah prinsip, dimana kalau udah menikah kamu harus tahu semuanya akan menjadi berbeda. Kalau kamu udah siap menikah artinya apa? Kalau kamu udah ingin menikah, kamu harus siap bahwa ini satu untuk selamanya. Bukan satu-satunya, nanti kalau di lain waktu bisa ganti lagi, enggak. Kalau kamu menikah, itu satu untuk selamanya. Jadi siap komitmen, bukan hanya untuk keadaan baik, tapi juga siap dalam keadaan buruk. Bukan hanya dalam keadaan sehat, tetapi juga dalam keadaan sakit. Bukan hanya dalam keadaan kaya, tapi juga dalam keadaan miskin. Bukan ketika semua berjalan lancar, tapi juga ketika semuanya terhambat. Nah itu dia, siap berkomitmen untuk bersama terus dalam keadaan apapun. Lalu yang ketiga, yaitu tidak dihantui masa lalu. Banyak hubungan pernikahan hancur hari ini, kenapa? Karena masih ada masa lalu yang ada dan mengikat dalam hubungan tersebut. Nah, jadi teman-teman, tanda kamu siap menikah adalah kamu sudah tidak lagi dihantui oleh masa lalu. Dan sebaliknya, kalau kamu masih dihantui masa lalu, kamu belum bisa move on, kamu belum bisa lepas dari kehidupan masa lalu, sebaiknya jangan dulu menikah. Kamu belum siap untuk menikah. Kenapa? Karena itu akan menjadi bumerang, itu akan menjadi masalah nantinya dalam hubungan kalian. Lalu yang keempat, yaitu realistis. Nah teman-teman, ini yang saya senang. Dalam pernikahan, tanda bahwa kamu siap menikah itu realistis. Artinya begini,
kamu sudah memikirkan semuanya secara matang. Yang namanya kita mau bangun hubungan, apalagi keluarga, itu bukan hanya soal cinta. Tapi kita juga siap tentang ekonominya, pekerjaan segala macam, bagaimana nanti kita makan bersama, bagaimana nanti kita menyekolahkan anak kalau Tuhan karuniai anak. Jadi segala macam tuh udah kita pikirkan. Karena cinta itu tidak seindah di film. Cinta itu tidak seindah di drama-drama Korea. Karena kalau kenyataannya kita harus berjuang nantinya. Nah ini dia yang paling penting adalah realistis, real. Kalau belum mampu ya jangan dulu. Kalau udah siap dengan semua udah kamu rancangkan, memang di sini kita bukan bicara tentang selalu kelimpahan. Harus sudah punya ini banyak, enggak. Tapi realistis dalam artian semua dalam hitungannya. Jangan sampai menikah, kalau saya secara prinsip saya menikah ketika saya udah siap. Karena siap dalam artian realistis dalam hal keuangan, dalam hal apapun. Karena bagaimanapun bagi saya akan ambil anak orang. Dan saya harus bertanggung jawab. Ini dia sama orang tuanya aja udah makan nyaman, mereka udah hidup dalam kecukupan. Masa saya ambil anak dia untuk hidup susah dengan saya? Jadi biarlah saya susah sendiri terlebih dahulu, begitu kalau dalam prinsip saya. Lalu yang terakhir, yaitu memiliki visi yang jelas. Kelihatannya jadul sekali ya visi. Tetapi bagaimanapun visi, tujuan itu penting. Untuk membangun sebuah bahtera rumah tangga, keluarga itu punya tujuan. Jadi kalau kamu punya pasangan, kalau dia belum punya visi yang jelas, tujuan yang jelas, ya jangan dulu. Ya. Jadi kalau dia udah punya visi, dia mau seperti ini, ya memang tidak semua terjadi seperti itu. Tapi setidaknya dia sudah punya arah, dia sudah punya tujuan. Kalaupun akhirnya Tuhan arahkan ke tempat yang lain dengan cara yang berbeda, yaitu Tuhan yang punya mau. Jadi yang penting dia punya tujuan dan visi yang jelas. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Teman-teman, terima kasih. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe YouTube ini. Tuhan berkati.